Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini, di hari Selasa, tanggal 11 Maret tahun 2025, saya menghadirkan sebuah kisah yang mengisahkan tentang seorang menantu yang mempunyai sebuah keinginan terhadap mertuanya. Tokoh dalam kisah kali ini adalah seorang wanita yang bernama Farah. Ia menikah dengan seorang pria bernama Budi. Dan untuk saat ini, mereka berdua masih tinggal di rumah orang tuanya Budi. Pak Bakri, ayah mertua Farah ini, sudah berumur 52 tahun. Adalah seorang pegawai negeri biasa. Sedangkan Bu Murni bekerja sebagai pengusaha rumah makan. Pak Bakri, yang walau telah mencapai usia setengah abad, adalah seseorang yang rajin dan ceria. Ia mempunyai banyak sekali bahan banyolan yang selalu bisa membuat siapa saja yang berada di dekatnya untuk tertawa. Pak Bakri memiliki postur standar dengan tinggi 165 cm, berambut cepak yang sudah dihiasi uban, berkulit sawo matang, berwajah tegas yang selalu dihiasi oleh senyuman. Membuatnya selalu terlihat lebih muda. Pak Bakri, itulah lelaki yang selalu masuk ke dalam imajinasi Farah. Awalnya Farah selalu mencoba untuk mengalihkan segala pikiran aneh itu dari beliau. Tapi apa daya, dia sama sekali tak bisa. Bahkan terkadang, ketika Farah dan suaminya sedang seru-serunya berbagi, Farah sengaja menutup mata dan membayangkan jika orang yang menyenangkan hatinya saat itu adalah Pak Bakri, ayah kandung suaminya. Dan dari membayangkan hal itu saja, mampu membuatnya tiba berkali-kali. Hingga pada akhirnya, Farah putuskan untuk memulai bermain dengan ayah mertuanya. Farah memutuskan untuk merayunya dengan cara apapun. Dengan semua kelebihan yang Farah miliki, dia yakin jika semua ini dapat menaklukkan ayah mertuanya. Untuk menunjang ide aneh ini, ketika Farah berada di rumah, dia sengaja untuk mengenakan daster pendek. Farah sadar, jika di dalam rumah yang dia tempati ini masih ada ibu mertua dan suaminya, sehingga untuk melakukan niatan kepada ayahnya ini, Farah harus lebih berhati-hati. Sangat berhati-hati. Secara rutin, dikarenakan jarak antara rumah tempat mereka tinggal dan lokasi kerja suaminya cukup jauh, Budi selalu meninggalkan rumah sekitar pukul 7.30 pagi di setiap harinya. Ibu mertuanya berangkat setelah Budi beranjak ke kantor, sekitar 15-20 menit kemudian. Dan ayah mertuanya dikarenakan kantor tempatnya bekerja cukup dekat, ia selalu berangkat pukul 10 kurang 15 menit. Melihat jam kerja orang-orang yang tinggal di rumah ini, Farah memiliki waktu di pagi hari sekitar 2 jaman untuk dapat melakukan rencana penaklukan kepada ayah mertuanya. Terlebih karena Farah tak bekerja, dia memiliki waktu yang cukup leluasa untuk mendekati ayah mertuanya sebelum beliau berangkat kerja. Biasanya, setelah suami dan ibu mertuanya berangkat kerja, Farah yang semula menggunakan daster panjang langsung menggantinya.
Perlahan tapi pasti, Farah menyadari jika ada sedikit perubahan dari sikap dan perhatian Pak Bakri padanya. Lirikan mata yang semula hanya mencuri-curi pandang ke arah Farah, sekarang sudah berani menatap dengan tajam. Senyum yang semula hanya tergurat tipis di wajahnya, sekarang sudah lebih sering terlihat lagi. Sepertinya Pak Bakri mencoba untuk bisa berkomunikasi dengan cara yang lebih dekat lagi kepada Farah. Bahkan tak jarang, ayah suaminya itu dengan sengaja menepuk selagi ia berbicara dengan Farah. Sengaja membuat chemistry yang ada di antara mereka berdua menjadi lebih dekat. Hingga suatu hari, Farah memutuskan untuk menunjukkan hal yang lebih kepada ayah mertuanya. Hal yang membuat ayah mertuanya tahu apa tujuan Farah kepadanya selama ini. Dengan cara memamerkan sesuatu. Rumah mereka adalah rumah petak dengan 2 kamar tidur yang saling berdampingan. Di sebelah kamar tidur, terdapat ruang tengah ber-TV yang diletakkan tepat di depan kamar tidur Farah. Di ruang tengah terdapat sofa yang menghadap kamar tidurnya. Dan jika ada seseorang yang menonton TV di situ, dia bisa saja melihat semua kegiatan yang terjadi di dalam kamar melalui pintu kamar tidurnya. Inilah kunci utama yang bisa membuat rencananya berhasil. Hari itu, di suatu pagi yang cerah, setelah Budi dan Bu Murni berangkat kerja, Pak Bakri sedang menonton acara kegemarannya di TV. Mengetahui jika ayah mertuanya sedang asyik-asyiknya menonton TV, Farah sengaja lewat di hadapannya dan segera masuk ke dalam kamar tidur. Farah biarkan pintu kamar tidurnya sedikit terbuka, berharap ayah mertuanya bisa melihat aktivitas di dalam. Setelah berada di dalam, Farah kembali mondar-mandir dengan tujuan supaya ayah mertuanya tahu kesibukannya di dalam. Dan setelah ayah mertuanya sadar akan kesibukan Farah, inilah waktunya dia melakukan pertunjukan perdana. Pada awalnya, dengan posisi yang membelakangi pintu yang masih sedikit terbuka, Farah sengaja memindah yang dia bawa. Semua dia lakukan dengan lambat. Farah tahu pasti, jika saat itu ayah mertuanya sudah tak lagi konsentrasi dengan acara yang ada di TV. Karena dia lihat dari ekor matanya, Pak Bakri berulang kali menatap tajam ke arah pintu kamar yang tak tertutup itu. Dan Farah pastikan, beliau sangat memperhatikan semua gerak-geriknya di dalam kamar itu. Detak jantungnya berdebar dengan cepat. Mukanya terasa memerah. Setelah beberapa kali mondar-mandir di dalam kamar dengan menyisakan akhiran saja, Farah pikir, sekaranglah saatnya dia memindah semuanya dan mempertontonkan pameran yang sebenarnya kepada ayah mertuanya. Jika tadi Farah membelakangi Pak Bakri, sekarang dia berbuat yang sebaliknya.
Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah perkataan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya bagikan dan nantikan cerita-cerita lainnya. Hanya di lain kesempatan, saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih. Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi. Channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini, di hari Senin tanggal 10 Maret tahun 2025, saya menghadirkan sebuah kisah lanjutan ya teman-teman. Untuk kisah kali ini bermula sewaktu pukul 6 pagi, Adi langsung mandi menggunakan toilet yang ada di dalam kamarnya. Dan setelah acara mandi sudah selesai, Adi langsung rapi-rapi untuk bergegas melakukan aktivitas biasa dengan jalan sangat pagi, agar tidak bertemu mamanya di bawah, dan Adi yakin di pagi ini mamanya pasti belum bangun. Maka pagi ini ia putuskan untuk langsung berangkat, dan Adi langsung keluar dari kamar, lalu bergegas turun ke bawah. Melewati dapur yang sepi, ingin sekali Adi buat sarapan untuk pagi ini. Tapi dia urungkan niatnya untuk makan di kantin saja, agar tidak membangunkan mamanya. Ketika sudah melewati dapur, Adi langsung menuju ruang tamu. Dan ketika baru saja beranjak di ruang tamu, tiba-tiba Adi lihat sudah ada mamanya di situ yang sedang duduk di sofa. Ketika itu juga Adi agak ragu-ragu dan takut untuk menyapa mamanya atau menatap wajahnya, karena pandangan mamanya saat itu juga melihat Adi dengan sangat dingin. Tidak seperti biasanya yang lembut dan penuh keceriaan ketika melihat Adi. Ketika itu juga Adi beranikan maju melangkah ke mamanya untuk pamit kuliah. Setelah pamit, Adi langsung jalan keluar dan meninggalkan rumah. Dan sampailah Adi di kampus langsung menuju ke kantin, karena merasa perut yang sudah sangat berdemo untuk diberi makan. Dan selang beberapa menit setelah usai acara makan di kantin, Adi pun langsung masuk kelas dan mengikuti perkuliahan pagi ini. Dia coba fokus pada dosen yang sedang menerangkan mata kuliah pagi ini. Walaupun masih terpikirkan juga perkataan mamanya tadi pagi. Alhasil, selang beberapa jam sudah terlewati dengan kefokusan yang sudah terpecah. Karena ingin cepat-cepat pulang, dan kuliah pun hari ini telah usai.
Dengan langkah cepat Adi ingin segera sampai rumah dan ingin bertemu dengan mamanya. Selang 30 menit barulah Adi sampai di rumah. Buru-buru masuk agar bisa menyapa mamanya. Ternyata mamanya lagi ada di dapur lagi nyiapin buat makan siang. Sebetulnya Adi masih capek dan lelah. Ingin rasanya tidur-tiduran saja di sofa ini. Tapi karena Adi yang sudah ingin melihat mamanya dan ingin mendapat senyum manisnya, maka Adi paksakan untuk bangun dan menuju ke arah dapur untuk bertemu mamanya. Sesampainya di dapur, Adi lihat memang benar, mamanya lagi memasak dengan membelakangi Adi. Ketika itu Adi sungguh terkejut dengan pakaian mamanya. Bahkan tidak kalah dengan teman-teman perempuannya di tempat kuliah. Dengan cepat Adi alihkan pandangannya, dengan mencoba untuk menyapa mamanya dengan agak gugup, karena pandangan yang baru dia lihat benar-benar mengejutkan. Tidak biasanya mamanya di dalam rumah menggunakan pakaian seperti itu. Maka dengan cepat Adi balikkan badan dan langsung bergegas menaiki tangga untuk menuju ke kamar. Ketika sudah menaiki anak tangga, sempat Adi lirik sedikit ke arah mamanya, dan ternyata mamanya masih saja terus memandang Adi dengan pipi merahnya. Maka Adi percepat langkahnya, menaiki anak tangga, dan buru masuk kamar. Ketika sudah di dalam kamar, Adi masih berdiri di balik pintu, dengan mengingat-ingat kejadian tadi. Benar-benar sangat aneh. Adi melakukan itu seperti layaknya pasangan muda-mudi yang biasa dia lihat di luar sana, yang ketika mereka sedang pacaran. Adi bergegas mandi daripada memikirkan hal yang tidak-tidak. Selang beberapa menit acara mandi selesai, ketika dia buka lemari untuk mengambil baju, Adi mendengar langkah kaki yang menuju kamarnya dan ketukan pintu. Dan itu adalah mamanya yang memberitahu bahwa masakan telah siap. Adi percepat ganti baju dan bergegas untuk turun ke bawah agar mamanya tidak menunggu lama. Adi pun keluar kamar langsung turun menuruni tangga. Ketika sudah di bawah, Adi lihat mamanya sudah siap untuk makan, tapi tetap menunggunya. Adi pun menghampiri meja makan, bersiap langsung, duduk mengambil piring yang ada di meja makan.
Ketika sudah di dalam kamar mamanya, Adi langsung duduk di sofa, ingatannya langsung kembali pada waktu melihat mamanya sedang melakukan aktivitasnya. Tanpa diduga mamanya pun juga duduk di sebelah Adi. Karena sofa ini besar, maka mamanya pun duduk di samping Adi. Tapi anehnya jarak duduk mamanya dan Adi begitu dekat. Padahal sofa ini besar. Alhasil itu membuatnya canggung dengan duduk mamanya yang begitu dekat dengannya. Mamanya meluruskan tangannya di atas sofa dan dijadikan sandaran untuk kepala mamanya. Yang membuat Adi lebih canggung adalah mamanya malah menatap Adi terus dari samping dan entah apa arti tatapan mamanya itu. Adi masih terus menatap wajah mamanya. Begitupun juga dengan mamanya yang masih menatap wajah Adi dan mereka pun hanya saling diam dengan pikiran masing-masing. Jika boleh jujur, Adi pun juga memendam perasaan yang sama terhadap mamanya. Ingin hanya Adi yang memilikinya, tidak boleh ada orang lain lagi. Karena cuma Adi yang pantas dan cuma Adi yang pantas untuk mencintainya juga. Tapi Adi sadar, dia ini anak kandungnya dan enggak mungkin memiliki seutuhnya dan enggak akan pernah terjadi. Tapi hari ini hari yang benar-benar membuatnya tidak akan pernah melupakannya dan akan dia simpan di otaknya ini. Karena apa yang selama ini Adi pendam dan hanya akan menjadi angan-angan, semuanya berubah menjadi nyata karena mamanya baru saja menyatakan perasaan cintanya kepada Adi dan juga ingin memiliki Adi seutuhnya dan menganggap Adi lebih dari sekedar anaknya. Atau bisa dibilang ingin Adi menjadi kekasih hatinya. Adi benar-benar senang dan bahagia. Dari sekian banyaknya kebahagiaan yang dia dapat, hanya inilah yang membuatnya paling bahagia. Andai saja mamanya mau mengungkapnya sejak lama, tapi Adi paham. Mungkin mamanya tidak ingin membuat anaknya kecewa atau merasa gagal sebagai ibu, karena telah mencintai anaknya sendiri lebih dari sekedar cinta ibu terhadap anak. Adi benar-benar masih belum percaya bahwa dia akhirnya memiliki kekasih, yaitu mamanya sendiri, yang selama ini Adi juga mengharapkannya. Dan sekarang semua tercapai, dan akan dia nikmati setiap momen-momen bersama kekasihnya yang cantik ini. Mamanya lalu berdiri di depan Adi, sampai akhirnya mamanya mulai membalikkan badannya, dan berjalan ke arah tempat lain. Adi yang masih duduk di sofa dan melihat mamanya berjalan. Sampai akhirnya mamanya pun sudah tiba di tempat itu. Lalu langsung duduk menghadap Adi sambil melambai-lambaikan tangannya ke arah Adi. Sepertinya mamanya ingin Adi berada di samping bersamanya. Tanpa diperintah 2 kali, Adi langsung saja bangun dari duduk yang di sofa dan berjalan ke arah mamanya.
Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah perkataan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya bagikan, dan nantikan cerita-cerita lainnya. Hanya di lain kesempatan, saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.